Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Konsep Trim dan Wacana Proposisi. Pengertian konsep trim. Komponen pertama logika disebut pengertian dan juga disebut dengan nama konsep atau trim. Pengertian adalah buah pikiran yang bersifat umum tentang objek atau himpunan objek, yang biasanya dibedakan dari penglihatan dan perasaan kata. Konsep berasal dari kata konspir yang berarti menangkap, maksudnya adalah menangkap hakikat objek yang dimengerti dengan akal budinya, sehingga kata konsep berarti hasil tertangkap akal budi terhadap hakikat objek yang dimengerti. Pembagian pengertian. Pengertian banyak sekali macamnya, bergantung dari makna yang kita lihat atau kita pandangnya. Dilihat dari segi isi materinya, pengertian dibagi menjadi 3 bagian. Ada pengertian kolektif yang dilawankan dengan pengertian distributif. Ada pengertian konkret yang dilawankan dengan pengertian abstrak. Ada juga pengertian yang dilawankan dengan pengertian menyindir. Penggolongan pengertian. Jika mengacu kepada Aristoteles, pengertian digolongkan menjadi 2 golongan besar, yaitu ada substansi dan aksidensi. Yang dimaksud substansi adalah pengertian yang menunjuk hal yang adanya pada dirinya sendiri, tidak tergantung pada yang lain di luar dirinya. Yang dimaksud aksidensi adalah pengertian yang menunjuk hal yang tidak ada pada dirinya sendiri, melainkan melekat dan sangat bergantung pada substansi. Titik yang termasuk pengertian aksidensi yaitu ada 9. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada kuantitas, yang ketiga ada hubungan atau relasi, yang keempat ada aktivitas, yang kelima ada pasivitas, yang keenam ada ruang, yang ketujuh ada waktu, yang kedelapan ada posisi, yang kesembilan ada situasi. Selanjutnya ada definisi. Pengertian dari definisi juga sering diartikan sebagai batasan pengertian. Macam definisi. Secara garis besar ada 2 macam definisi, yaitu definisi nominal dan definisi resal. Dari 2 kategori definisi tersebut menghasilkan banyak definisi lain, yaitu ada definisi peragaan, definisi luas, definisi uraian, definisi lukisan, dan juga definisi logis atau formal. Sumber lain menyebutkan macam-macam definisi sebagai berikut. Ada definisi nominal, ada definisi denotatif, ada definisi konotatif, ada definisi operasional, ada definisi kausal. Pengertian wacana sebagai 2 bentuk kalimat yang berbeda, yaitu bentuk aktif dan pasif. Sedangkan analisis wacana akan menerangkan bahwa kedua bentuk kalimat tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Makna wacana. Makna konteks dalam kaitannya dengan wacana adalah bahwa konteks itu memberikan kerangka makna dan keutuhan wacana. Wacana adalah bahwa konteks itu memberikan kerangka makna dan keutuhan wacana lisan berikut. Ini akan tamak masuk akal jika konteksnya adalah suatu tempat di Jakarta. Ada konjungtif. Konjungsi merupakan cara lain lagi untuk menciptakan kohesi. Konjungsi terutama berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian teks, baik berupa kata frasa, klauasa maupun kalimat, sehingga membentuk satu kesatuan. Dilihat dari segi fungsinya, konjungsi dapat dibagi menjadi 4, yaitu konjungsi koordinatif adalah penghubung yang digunakan untuk penambahan, pemilihan, dan perlawanan, dan yang sering digunakan adalah kata dan atau tetapi dan sedangkan. Contoh, dia lulus ujian nasional dan orang tuanya pun bahagia. Pejabat bahagia dengan uang korupsi sedangkan masyarakat menderita kelaparan. Bagian-bagian silogisme. Bagian pertama adalah putusan pertama yang biasanya disebut premis mayor. Premis mayor mempunyai arti kalimat yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Ada juga yang mengatakan premis adalah kata-kata atau lisan sebagai pendahulu untuk menarik suatu kesimpulan, atau dapat juga diartikan sebagai
pangkal pikiran. Yang kedua ada bagian keputusan yang umumnya disebut dengan premis minor. Premis minor artinya pangkal pikiran yang mengandung trem minor. Yang ketiga ada bagian yang disebut konklusi atau kesimpulan. Titik adalah merupakan keputusan baru dari kedua kepuasan sebelumnya yang mengatakan bahwa apa yang benar dalam mayor juga benar dalam trem minor. Silogisme dibedakan menurut bentuknya berdasarkan pada kedudukan trim tengah. Dalam proposisi titik terdapat 4 bentuk silogisme, yaitu trim tengah berdudukan sebagai subjek di dalam premis mayor dan berkedudukan sebagai predikat dalam premis minor. Berikut makna-makna bentuknya adalah ada M sama dengan P, S sama dengan M, S sama dengan P, S sama dengan trim mayor misal kantor pajak, P sama dengan trim minor misalnya pelayanan publik, M sama dengan trim tengah misal birokrasi. Contoh premis mayor, M sama dengan P, semua birokrasi adalah pelayanan publik. Premis minor S sama dengan M, kantor pajak adalah birokrasi. Silogisme S sama dengan P, kantor pajak adalah pelayanan publik. Definisi proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Jika kita menganalisis suatu pemikiran, taruhlah suatu buku, kita akan mendapati suatu pemikiran dalam buku itu, dan lebih khususnya lagi dalam bab-babnya, kemungkinan pada paragrafnya, dan akhirnya pada unit yang tidak dapat dibagi lagi, yakni yang disebut proposisi. Proposisi itu sendiri masih bisa dianalisis lagi menjadi kata-kata, tetapi kata-kata hanya menghadirkan pengertian sesuatu, bukan maksud atau pemikiran sesuatu. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.